Pada awal-awal digelarnya Grand Prix balap motor mulai 1949, sejumlah pembalap Inggris mampu mendominasi kelas tertinggi 500 cc. Pada era 1950-an sampai 1970-an, banyak pembalap Inggris mampu bersaing ketat dengan para rider Italia. Setelah Leslie Graham menjadi juara dunia kelas 500 cc untuk kali pertama pada 1949, banyak pembalap Inggris berhasil mengikuti jejaknya menjadi kampiun kategori tertinggi bahkan lebih dari sekali. Geoff Duke, John Surtees, dan Mike Hellwood benar-benar dominan dengan masing-masing 4 gelar dunia. Sementara Pilroy dan Barry Sheene membuat nama Inggris harum di kelas utama pada era 1970-an berkat 2 gelar masing-masing dari mereka. Tetapi sejak Sheene juara, tidak ada lagi pembalap Inggris yang mampu menjadi kampiun. Jangankan untuk menjadi juara dunia, kemenangan terakhir yang mampu dibuat para pembalap Inggris di kelas MotoGP dan Moto3 sudah terjadi cukup lama. Padahal sampai GP Amerika akhir pekan lalu, Inggris masih berada di peringkat ketiga di bawah Spanyol dan Italia sebagai negara dengan kemenangan Grand Prix terbanyak dari semua kelas, yaitu 409 kemenangan lewat 52 pembalap. Pembalap Inggris yang terakhir naik podium utama adalah Sam Lowes di Moto2 Doha 2021. Sebelumnya, John McPhee melakukannya di kelas Moto3 pada GP San Marino 2020. Sejak Cal Crutchlow mundur dari MotoGP pada akhir musim 2020 lalu, praktis Inggris tidak lagi memiliki wakil di kategori tertinggi Grand Prix balap motor tersebut. Crutchlow yang musim ini menjadi test rider dan pembalap cadangan Yamaha Motor Racing pun menjadi pembalap MotoGP terakhir asal Inggris yang mampu memenangi balapan, yakni di GP Argentina 2018. Dalam satu dekade terakhir, MotoGP dikuasai para pembalap Spanyol. Setelah Casey Stoner pada 2011, 9 gelar berikutnya berhasil direbut para pembalap Spanyol. Bahkan pada MotoGP 2020, 4 pembalap Spanyol mampu menempati 6 besar klasemen akhir. Lalu bagaimana Spanyol memiliki begitu banyak pembalap hebat, sementara Inggris justru tidak mampu melanjutkan warisan para pembalap hebat mereka? Semua tahu, untuk mendapatkan pembalap hebat, harus ditanamkan kecintaan terhadap balap sejak kecil. Para pembalap hebat Spanyol seperti Marc Marquez, Joan Mir, hingga Jorge Lorenzo yang sudah pensiun mulai mengenal motor sejak masih kanak-kanak. Di Spanyol, setiap akhir pekan atau saat sekolah libur, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di sirkuit-sirkuit untuk balap go-kart maupun motor. Sementara di Inggris, setiap akhir pekan anak-anak lebih menyukai berlatih sepak bola. Anak-anak di Spanyol mampu berjam-jam betah di sirkuit karena hampir di setiap kota mereka minimal memiliki satu trek. Selain itu, otoritas Spanyol juga menggenjot dan memberikan motorsport prioritas yang sama dengan cabang olahraga lain. Berkat dukungan penuh pemerintah itu, Spanyol bukan hanya memiliki banyak sirkuit, tetapi biaya bagi para orang tua untuk menyewanya pun menjadi sangat terjangkau. Di Inggris, jika ingin mengarahkan anak ke balap, para orang tua harus siap berjuang sendiri. Memang saat ini di Inggris banyak opsi bagi anak-anak yang tertarik ke balap mulai motocross sampai minimoto. Tetapi semua pilihan tersebut tidak ada yang murah. Orang Inggris yang tertarik dengan balap motor mungkin bisa membuat trek sendiri di halaman belakang rumah mereka. Namun bila mampu secara finansial untuk membuat sirkuit pribadi pun, mereka akan dihadapkan pada sejumlah aturan rumit. Tidak seperti di Spanyol yang tidak pernah komplain terhadap suara motor, bahkan yang bermesin 2 tak, kebanyakan orang Inggris tidak menyukai suara sepeda motor. Karena banyaknya sirkuit di sirkuit Spanyol, mereka dengan mudah menggelar berbagai kejuaraan lokal. Para pembalap belia ini mulai bertarung di ajang seperti FIMC EV Moto3 Junior World Championship maupun Red Bull MotoGP Rookies Cup. Kedua ajang tersebut sama-sama memakai motor spesifikasi Moto3 bermesin 250cc 1 silinder 4 tak. Khusus Rookies Cup, motor yang digunakan hanya satu merek KTM. Mereka yang turun di 2 ajang level Moto3 ini biasanya langsung dipantau tim-tim di Grand Prix. Jika tidak direkrut, mereka masih melanjutkan jenjang ke FIMC EV Moto2 European Championship. Masalah utama para pembalap muda di Inggris untuk berkembang juga datang dari finansial. Hal tersebut tidak ditemui para pembalap Spanyol.
Begitu populernya balap motor di negeri Matador, hampir separuh lebih pembalap muda Spanyol mampu memasarkan dirinya kepada sponsor. Siklus finansial pembalap Spanyol tidak sampai di situ. Begitu sang pembalap turun di level internasional hingga kejuaraan dunia, ada kecenderungan tim-tim balap asal Spanyol untuk merekrut sponsor serta menggait pembalap dari negara mereka sendiri. Di Inggris, kebanyakan pembalap harus mengeluarkan uang besar dari orang tua pada awal karir balap mereka. Dengan kemampuan finansial besar sekalipun, para pembalap muda Inggris masih perlu dibantu sana-sini agar mampu lolos hingga ke MotoGP. Salah satu yang membuat Inggris sulit memunculkan pembalap ke MotoGP adalah The Isle of Man TT. Setelah ajang balap di jalan raya itu dicoret dari Grand Prix pada 1977, Autocycle Union selaku federasi balap Inggris lebih berkonsentrasi untuk menyelamatkan ajang TT ketimbang mengembangkan bakat dan karir para pembalap Inggris ke GP. Saat federasi-federasi balap di Italia, Spanyol, dan negara lain menginvestasikan uang, waktu, dan upaya keras membina pembalap muda agar mampu ke GP, Ketua Autocycle Union saat itu, Vernon Cooper, justru melihat ke belakang, dan ia tidak sendiri melakukannya. Saat itu tim-tim yang didanai oleh dealer-dealer di Inggris selalu memiliki kampanye tahunan ke balap akhir pekan di TT. Karena sukses di ajang tersebut akan meningkatkan penjualan, sementara para importir dari negara-negara lain justru sibuk membawa pembalap ke GP. Kurang diapresiasinya sepeda motor di Inggris juga berpengaruh sangat signifikan pada industri. Mereka praktis tidak memiliki anggaran cukup untuk mendanai pembalap turun. Para pembalap Inggris memang masih memiliki nama di World Superbike maupun British Superbike Championship. Tetapi para pembalap muda mereka masih kesulitan bersaing bahkan untuk sekelas balap MotoGP Academy seperti Red Bull Rookies, Asia Talent Cup, British Talent Cup, CEV Junior World Championship, dan sebagainya. Saat ini Inggris tidak memiliki wakil di MotoGP setelah Crutchlow mundur. Di Moto2 pun tinggal Sam Lowes dan Jack Dixon. Sementara di Moto3 hanya John McPhee. Tahun depan nasib Dixon dan John McPhee belum pasti. Sam Lowes memang dipertahankan Elfmark VDS Racing Team untuk Moto2. Namun kendati performanya di Moto2 impresif, dengan usia yang sudah 31 tahun, sulit baginya untuk promosi ke MotoGP. Tahun depan Inggris akan memiliki tim di Moto3, Vision Track Honda Racing, yang diperkuat dua pembalap muda negeri tersebut, Scott Ogden dan Joshua Wheatley. Namun rasanya masih butuh waktu lama untuk menantikan adanya pembalap Inggris di MotoGP. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. See ya!